Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Umar Said. Beliau suka sekali bergaul dengan rakyat jelata dalam melaksanakan dakwahnya, memakai sistem sebagaimana ayahnya. Kesenian rakyat yang berupa gamelan benar-benar dipertahankan karena alat tersebut di masa itu sangat mujarab bila dimanfaatkan sebagai media dakwah. Dalam kesenian gamelan, beliau menciptakan Gending Sinom dan Kinanti. Beliau lebih suka berdakwah ke desa-desa yang jauh dari keramaian. Masa mudanya beliau pernah belajar di Suwana kepada Ki Ageng Irang, seorang ulama yang sangat disegani dan dihormati masyarakat. Pada suatu hari, Ki Ageng Irang mengadakan tasyakuran atas putrinya bernama Roro Yono yang telah genap berusia 20 tahun. Semua bekas murid-muridnya diundang seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patok Warok, dan Kapa, beserta adiknya yang bernama Gentiri. Selain itu juga masih banyak orang yang diundang, terutama tetangga serta sanak famili yang dekat dan yang jauh. Sebelum para undangan datang, malam itu Dewi Roro Yono dan adiknya Dewi Pujiwati sudah siap-siap dengan bersolek, nampak bertambah cantik sekali. Setelah para undangan sudah hadir semua, kedua dara jelita tadi keluar menghidangkan makanan dan minuman. Tidak lepas dari sifat kewanitaannya, kedua gadis itu nampak jalan melenggang kangkung. Dengan talam terdapat di atasnya piring dan gelas berisi makanan dan minuman di tangannya, sehingga kedua gadis itu semakin nampak bertambah aduhai. Lelaki mana yang tak akan terpikat dan tergila-gila bila terus-menerus memandanginya, kecuali mereka yang sudah tebal imannya, sebagaimana Sunan Muria dan Sunan Kudus. Keduanya dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak sampai tergelincir ke dalam perangkap yang dipasang iblis dan setan. Lain halnya dengan Adipati Patok Warok yang sudah terkena keberangasannya itu. Tanpa terkedip kedua matanya terus mengikuti kemana Dewi Roro Yono berjalan, sehingga demikian otomatis dia jadi terpersona dan tergila-gila karenanya. Adipati Patok Warok benar-benar dikuasai nafsu birahinya. Dia yang menjadi lupa daratan itu menggoda dengan kata-kata jorok dan memegangi Dewi Roro Yono pada bagian tubuh yang memalukan bila disentuh lelaki. Dewi Roro Yono merasa dipermalukan, dengan sengaja menumpahkan minuman yang dibawanya ke bagian Adipati Patok Warok. Demikian juga Adipati Patok Warok tiba-tiba wajahnya nampak merah padam, menahan amarah dan malu ditertawakan orang banyak. Saat setelah itu Dewi Roro Yono lari masuk ke rumahnya. Di kamarnya dia menangis terseduh-seduh karena menanggung rasa malu terhadap para tamu undangan. Malam terus berjalan sesuai dengan kodratnya. Para tamu yang dekat sudah pulang semua. Tinggallah para tamu dari jauh bermalam di rumah Ki Ageng Irang. Lewat tengah malam para tamu sudah tertidur dengan lelapnya. Nyai Ageng Irang menengok Roro Yono, anaknya, yang menangis di kamarnya sejak kejadian tadi. Pintu kamar dibuka, Nyai Ageng Irang terkejut
Dewi Roroyono tidak ada di kamarnya. Dicari di kamar-kamar lain pun juga tidak ada. Maka jadi ributlah seisi rumah itu, dan akhirnya para tamu ikut bangun semuanya. Setelah diselidiki, barulah tahu bahwa Dewi Roroyono diculik dan dibawa ke Mandalika oleh Adipati Patokwarok yang berangasan itu. Ki Ageng Ngerang berpikir sejenak, kemudian memberi peluang kepada para tamu. Siapa saja yang dapat mengambil kembali anaknya dari Adipati Patokwarok akan dijodohkan dengannya. Sesaat keadaan menjadi hening, para tamu hanya saling pandang. Tiada seorang pun berani mengajukan diri. Akhirnya Sunan Muria mengatakan ingin mencoba mengambilnya dari tangan Adipati Patokwarok. Maka persoalan itu oleh Ki Ageng Ngerang dipercayakan kepada Sunan Muria. Sunan Muria yang hendak mengambil kembali Dewi Roroyono itu di perjalanan bertemu dengan adik seperguruannya, yaitu Kapa dan Gentiri. Kapa dan Gentiri menanyakan kemana serta maksud bepergiannya. Sunan Muria pun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Mendengar berita itu, Kapa dan Gentiri tiba-tiba hatinya menjadi panas kepada Adipati Patokwarok. Apalagi Sunan Muria termasuk kakak yang baik dalam seperguruan, maka sudah seharusnya kalau dihormati dan dibantu. Oleh karena itu, itulah Kapa dan Gentiri mencegah Sunan Muria untuk bertindak sendiri. Keduanya sanggup mengambil kembali Dewi Roroyono dari tangan Adipati Patokwarok dan akan menyerahkan kepada Sunan Muria. Mula-mula Sunan Muria menolak atas tawaran pertolongan Kapa dan Gentiri. Pada akhirnya Sunan Muria terpaksa meluluskannya karena keduanya terus saja mendesak. Kapa dan Gentiri yang merebut Dewi Roroyono dari tangan Adipati Patokwarok itu minta bantuan seorang wiku dari Pulus Prapat yang namanya Lodang Datuk. Atas bantuan wiku tersebut, Kapa dan Gentiri berhasil membawa Dewi Roroyono dan diserahkan kepada gurunya, yaitu Ki Ageng Ngerang. Sementara Sunan Muria yang sudah kembali ke padepokannya ingin mengetahui bagaimana perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Keesokan harinya Sunan Muria berangkat ke Ngerang untuk mengetahui beritanya. Dalam perjalanannya ke Juwana, Sunan Muria bertemu dengan Adipati Patokwarok yang hendak merebut kembali dari tangan Kapa dan Gentiri. Setelah permasalahannya sama-sama jelas, maka terjadilah pertengkaran sampai kepada perkelahian antara Sunan Muria dengan Adipati Patokwarok. Dalam beberapa jurus saja Adipati Patokwarok sudah dibuat tak berdaya dan lumpuh. Seluruh kesaktiannya menjadi sirna. Setelah itu, kemudian Sunan Muria meneruskan perjalanannya ke Juwana. Akhirnya Sunan Muria dijodohkan dengan Dewi Roroyono. Semua itu karena kejujuran Kapa dan Gentiri terhadap Sunan Muria dan Ki Ageng Ngerang. Sebagai tanda penghargaan atas jasa Kapa dan Gentiri, Ki Ageng Ngerang memberi hadiah berupa tanah di desa Buntar. Keduanya diberi hak sepenuhnya untuk menguasai daerah itu. Sehingga demikian keduanya kini menjadi orang kaya yang tidak kekurangan suatu apapun. Hari itu telah berlalu. Pergeseran dan pergantiannya selalu berubah keadaannya. Demikian juga akal pikiran Kapa dan Gentiri yang pernah membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang itu. Baru kini mulai hatinya dihantui oleh bayangan-bayangan kecantikan wajah gadis itu. Keduanya merasa menyesal dan membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Kenapa selagi kesempatan itu ada, dirinya tidak mempunyai pikiran untuk memanfaatkan.
Kini setelah kesempatan itu sudah pergi darinya, berganti dengan penyesalan. Karena selalu berperasaan demikian, akhirnya timbullah pada keduanya niat jahat, yaitu bermaksud hendak merebut Dewi Roroyono dari Sunan Muria. Walaupun demikian, sebenarnya dalam pikiran Kapa masih pasang surut. Kalau dia ingat bahwa Sunan Muria adalah kakak seperguruan yang baik, maka hilanglah niat jahat itu. Tetapi Gentiri menjadi nekat berangkat ke Gunung Muria. Kedatangan Gentiri yang bermaksud jahat itu diketahui oleh murid-muridnya Sunan Muria. Maka terjadilah pertarungan antara Gentiri dengan murid Sunan Muria. Semakin lama menjadi semakin panas. Pertarungan bertambah meningkat ketinggian voltasenya. Mendengar ribut-ribut di luar, Sunan Muria keluar. Bersamaan dengan keluarnya Sunan Muria, Gentiri dapat dikalahkan dan tewas di tangan murid Sunan Muria. Atas kematian Gentiri telah tersebar kemana-mana. Mendengar berita kematian adiknya, tiba-tiba hati Kapa menjadi bergetar panas. Kali ini Kapa benar-benar ingin membalas kematian adiknya. Pada suatu malam, Kapa pergi ke Gunung Muria untuk membunuh Sunan Muria, sekaligus memboyong Dewi Roroyono. Sampai di sana, Kapa menggunakan aji persirpan, sehingga murid-murid Sunan Muria yang berjaga tertidur dengan lelapnya. Setelah dirasa keadaannya aman, Kapa memasuki kamar Sunan Muria melalui atap rumah. Ternyata Sunan Muria tidak ada di kamarnya. Hanya Dewi Roroyono seorang diri sedang tertidur dengan nyenyaknya. Memang kebetulan malam itu Sunan Muria beserta beberapa muridnya pilihan sedang bepergian. Dalam bepergiannya ada yang menceritakan untuk berdakwah ke daerah lain, dan ada yang mengatakan ke Demak. Terpaksa Kapa hanya dapat memboyong Dewi Roroyono saja dan dibawa ke Pulau Seprapat. Di sana ternyata Wikulodang Datuk tidak senang melihat perbuatan Kapa muridnya itu. Karena demikian akhirnya terjadilah perdebatan antara murid dengan gurunya. Saat itu pula Sunan Muria dari bepergian belum pulang. Beliau ingin berkunjung kepada Wikulodang Datuk di Pulau Seprapat. Sunan Muria sudah biasa melakukan silaturahim kepada siapa saja yang pernah dikenalnya. Apalagi Wikulodang itu pernah menolongnya dalam memperebutkan Dewi Roroyono dari tangan Adipati Patokwarok. Maka sudah seharusnya lah Sunan Muria berkunjung kepadanya untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Sesampainya di sana, Sunan Muria terkejut melihat Kapa bertengkar mulut dengan Wikulodang. Lebih-lebih lagi ketika dilihat istrinya berada di situ juga dalam keadaan tergeletak di tanah dengan kaki dan tangannya terikat. Begitu melihat Sunan Muria, tanpa kata-kata langsung saja Kapa menyerang dengan jurus-jurus yang mematikan. Maka terjadilah pertarungan antara Kapa dengan Sunan Muria. Wikulodang Datuk mendekati Dewi Roroyono untuk membebaskannya dari ikatan tali temali itu. Dalam pertarungan itu akhirnya Kapa tewas terkena pukulan ajiannya sendiri yang membalik. Sunan Muria minta maaf kepada Wikulodang atas tindakannya terhadap Kapa. Sang Wiku pun rela dengan kematian Kapa, seorang murid yang tidak tahu diri itu. Selanjutnya Sunan Muria kembali ke Gunung Muria bersama istrinya. Dengan perasaan yang tak menentu, Sang Wiku sibuk mengurusi mayat si Kapa. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wali Allah Sunan Muria. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.